I can't hear you. Ay, Captain! Oh! Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Stefika Nonira Teteh Bana dengan NIM 230111461. Sekarang saya akan mereview kembali materi dalam gelar wicara dengan tema pemanfaatan bahasa dan sastra dalam pekerjaan formal. Yang pertama adalah pengertian. Jurnalis adalah seseorang yang bertugas dan bertanggung jawab mencari dan meliput berita untuk dilaporkan kepada publik melalui media massa secara teratur. Sedangkan pengacara adalah seseorang yang tugasnya memberikan layanan atau jasa hukum kepada orang yang mencari keadilan. Dalam hal ini, jika orang tersebut dinyatakan bersalah, maka seorang pengacara wajib membantu agar orang tersebut mendapatkan hukuman yang adil berdasarkan perbuatan yang sudah ia lakukan. Dalam melakukan pekerjaan tersebut, tentu mendapatkan banyak tantangan. Tantangan yang dihadapi oleh seorang jurnalis adalah seorang jurnalis harus mampu menggunakan bahasa yang lugas, singkat, dan padat. Yang kedua, harus mampu merangkai pertanyaan agar narasumber tersebut dapat membuka diri dan menyatakan yang sebenarnya. Dan yang ketiga, seorang jurnalis harus bisa mengkomunikasikan kepada masyarakat mengenai bahasa yang digunakan agar mudah dipahami. Contoh fatal dalam penggunaan bahasa Indonesia di dunia jurnalistik adalah penggunaan imbuhan yang tidak sesuai dengan tempatnya. Dan yang kedua, penggunaan bahasa yang tidak baku, misalnya kata jidat atau testa, padahal yang baku adalah kata dahi. Yang berikut adalah tantangan yang dihadapi oleh seorang pengacara. Tantangan seorang pengacara adalah di saat mereka memeriksa saksi dalam ruang sidang, karena masih banyak saksi yang menggunakan bahasa daerah. Jadi, seorang pengacara harus mampu menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia yang baku dan juga menerjemahkannya ke dalam bahasa Latin dan bahasa hukum agar nanti diberikan kepada hakim. Tapi dalam menerjemahkan bahasa tersebut, seorang pengacara harus berhati-hati karena jika ada penggunaan kata yang keliru atau salah penempatan kata, bisa saja hasil terjemahan itu memberatkan hukuman yang didapat. Dari penjelasan mengenai pengertian dan tantangan yang dihadapi oleh seorang jurnalis dan seorang pengacara, dapat disimpulkan bahwa kita harus bisa dan terampil berbahasa Indonesia yang baik itu saat kita berbicara maupun saat kita menulis. Tidak hanya bisa, tetapi juga harus memahaminya. Karena memiliki dasar berbahasa Indonesia yang baik akan mempermudah kita dalam memahami bahasa asing dan bahasa daerah. Kita menggunakan bahasa Indonesia, tetapi juga harus belajar bahasa asing dan bahasa daerah agar lebih fleksibel. Apalagi NTT diapit oleh beberapa negara, seperti Timor Leste dan Australia. Dalam dunia pendidikan di era sekarang ini, guru harus mampu memberikan contoh berbahasa yang baik dan benar. Dalam hal ini menggunakan bahasa formal agar peserta didik dapat mencontohinya dan tidak saja berhenti di situ, tetapi peserta didik dapat menguasai bahasa Indonesia dan bukan saja menguasai bahasa daerah dan bahasa asing. Oleh karena itu, semua kalangan harus membiasakan diri untuk berliterasi, karena dengan literasi akan menambah pengetahuan tentang padanan kata dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan jika sudah mengetahui banyak kata, maka dengan sendirinya seseorang secara tidak sadar akan menggunakan bahasa yang baku. Sekian video dari saya, terima kasih dan semoga bermanfaat.